Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada video pembelajaran kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi KD 34 pada matematika wajib untuk kelas 12 MIPA maupun IPS. Pada kesempatan ini yang akan saya bahas khusus yaitu peluang kejadian saling lepas, dan itu merupakan bagian dari peluang kejadian majemuk. Oke, kita buka dulu dalam bentuk slideshow ya. Nah, oke. Nah, peluang kejadian majemuk itu meliputi peluang kejadian saling lepas, kemudian peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Pada kesempatan ini saya akan membahas khusus pada peluang kejadian saling lepas. Apa yang dimaksud dengan kejadian saling lepas? Kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang saling lepas, artinya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jadi dalam waktu yang bersamaan tidak mungkin suatu kejadian itu bisa terjadi dari suatu kejadian yang sama gitu ya. Misalkan kita ambil contoh dua himpunan. Nah, di sini ada himpunan A yang terdiri dari 4 bilangan ganjil pertama dan himpunan B 3 bilangan genap yang pertama. Himpunan A dan B tidak mempunyai elemen yang sama sehingga dikatakan tidak mempunyai irisan, atau A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Karena bagaimanapun antara dua himpunan bilangan ganjil dan genap tidak akan ketemu, tidak akan ada unsur yang sama. Dengan demikian mereka tidak mempunyai mempunyai irisan yang sama sehingga tidak mempunyai irisan, dan irisan itu dikatakan kosong. Nah, ini merupakan contoh dari kejadian saling lepas ya. Bisa kita lihat secara visualnya, ini adalah himpunan A, kemudian ini himpunan B. Benar-benar mereka saling lepas karena tidak ada unsur yang sama, tidak ada irisan. Nah, itu adalah gambaran dari kejadian saling lepas. Lalu ada lagi kejadian tidak saling lepas. Untuk kejadian yang tidak saling lepas, misalkan kita ambil ada himpunan bilangan asli A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, dan B juga himpunan bilangan asli ya genap ya 2, 4, 6. Himpunan A dan B mempunyai elemen yang sama yaitu angka 2 dan 4 baik pada himpunan A maupun himpunan B, maka dikatakan A dan B mempunyai irisan sehingga A irisan B itu ada dua angka yang sama 2 dan 4, dan dikatakan banyaknya irisan A dan B adalah 2. Jadi ini menyatakan banyaknya ya bilangan yang sama. Dalam hal ini adalah angka 2 dan angka 4. Nah, ini gambarannya, ini himpunan A, lalu satu lagi himpunan B. Nah, mereka ketemu, dan pertemuan atau pertemuan dua himpunan ini dikatakan ini sebagai irisannya. Itu ada dua angka yang sama ya. Kita sebutkan dulu masing-masing rinci himpunan dari A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian himpunan B terdiri dari 2, 4, dan 6. Nah, 2 dan 4 ini masuk menjadi anggota himpunan A, sekaligus dia juga merupakan anggota himpunan B. Maka dikatakan 2 dan 4 ini merupakan irisan dari kedua himpunan tersebut. Karena masuk ke sana kemari lah, dapat dikatakan seperti itu ya. Ada pada A maupun ada pada B. Nah, ini merupakan kejadian tidak saling lepas. Dengan menggunakan rumus banyaknya anggota himpunan A dan B, ini A dan B kita gabungkan. Banyaknya anggota himpunan A dan B adalah banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya irisan himpunan A dan B. Nah, kita masukkan ya, banyaknya himpunan A adalah 6. Kemudian banyaknya himpunan B ada 3. Banyaknya irisan kedua himpunan itu adalah 2. Sehingga 6 tambah 3 dikurangi 2 sama dengan 7. Oke, nah ini kalau digabungkan semuanya ada 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu banyaknya anggota gabungan kedua himpunan. Nah, karena ada kedua himpunan ini memiliki anggota yang sama, maka dikatakan ini disebut kejadian tidak saling lepas. Oke, sekarang peluang kejadian saling lepas. Kalau tadi saya bahas masih kejadian saling lepasnya ya. Sekarang bagaimana kalau kita bicara peluangnya? Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka banyaknya
anggota irisan A dan B adalah 0, atau peluang irisan A dan B sama dengan 0. Dengan demikian, peluang dua kejadian A dan B yang saling lepas ditentukan dengan rumus PA gabung B sama dengan PA, atau peluang himpunan A ditambah peluang himpunan B dikurangi peluang himpunan A irisan B. Sedangkan kita tahu peluang irisan A dan B adalah 0. Nah, ini ya. Sehingga rumus itu menjadi peluang gabungan A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dengan kata lain, peluang kejadian saling lepas dengan notasi U atau gabungan, rumusnya adalah peluang anggota A atau peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B tanpa dikurangi irisannya, karena untuk kejadian saling lepas tidak memiliki irisan. Nah, ciri dari peluang kejadian saling lepas biasanya ditandai dengan kata atau. Nah, itu ciri dari soal ya. Kadang-kadang kita suka tertukar. Apakah soal ini termasuk peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, atau peluang kejadian bebas gitu. Oke, supaya lebih paham lagi kita bahas contoh-contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal pertama kita tayangkan di sini. Ada sebuah dadu yang dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu 5. Kita tahu mata dadu yang berbentuk kubus itu mempunyai 6 mata dari angka 1, bukan angka ya, ada titik 1 hingga titik 6. Karena ada 6 sisi. Yang ditanyakan, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Nah, jadi bilang genap ya, dengan mata dadu 5. Lalu yang B, peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu prima. Yuk kita lihat pembahasannya untuk soal di atas nomor 1. Nah, ini adalah ruang sampel. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas apa yang dimaksud dengan ruang sampel. Ruang sampel ini adalah kejadian, seluruh kejadian yang mungkin. Pada mata dadu itu ada 6. Nah, bilangan genapnya terdiri dari 2, 4, 6. Jadi banyaknya anggota bilangan genap pada mata dadu ada 3. Nah, sekarang mata dadu 5. Mata dadu 5 cuma satu-satunya, sehingga banyaknya mata dadu 5 pada dadu adalah 1. Nah, apakah di antara dua himpunan ini ada yang sama? Tentu saja tidak. Setelah kita cermati ya, maka kejadian yang A ini merupakan kejadian saling lepas karena tidak ada irisan, karena tidak ada anggota yang sama, sehingga dikatakan G irisan 5 atau mata dadu genap irisan angka 5 atau mata dadu 5 tidak ada atau kosong. Sehingga berlaku rumus P genap atau 5 sama dengan P genap tambah P5 sama dengan 3/6. Banyaknya jangan lupa dibagi ruang sampel, ditambah banyaknya di sini tadi 1 dibagi ruang sampel 1/6, hasilnya 4/6 atau 2/3. Kejadian ini merupakan peluang kejadian saling lepas. Segitu ya, dengan ciri mereka tidak mempunyai irisan atau tidak ada unsur yang sama di antara kedua himpunan tersebut. Itu contoh nomor 1. Kita coba lagi contoh yang kedua. Oh sorry, masih ada tadi bagian B. Berapakah peluang antara mata dadu genap dan mata dadu prima? Untuk mata dadu genap yaitu 2, 4, 6, banyaknya ada 3. Sedangkan untuk bilangan prima 2, 3, 5. Nah, ini juga banyaknya ada 3. Kedua himpunan ini memiliki unsur yang sama yaitu angka 2 nih yang saya tandai merah. Sehingga irisannya, banyaknya irisan adalah 1. Maka berlakulah rumus PG, di sini genap gabung PR atau prima adalah peluang mata dadu genap ditambah peluang mata dadu prima dikurangi peluang irisannya. Dan jangan lupa untuk masalah ini satu dadu terdiri dari 6 sebagai ruang sampelnya. Maka peluang mata dadu genap yaitu 3/6, peluang mata dadu prima juga 3/6 dikurangi 1. 1/6 dalam hal ini sebagai peluangnya, maka peluangnya adalah 6/6 dikurangi 1/6 adalah
5/6. Nah, ini merupakan kejadian tidak saling lepas karena di antara kedua himpunan itu terdapat irisan, yaitu angka 2 sebagai unsur yang sama. Bagaimana dengan contoh tadi nomor 1? Mudah ya. Jadi intinya kalau ada yang sama berarti punya irisan, sehingga dikatakan tidak saling lepas. Jika kedua himpunan itu tidak mempunyai unsur yang sama, maka tidak mempunyai irisan dan dikatakan merupakan kejadian saling lepas. Oke, kita lanjut contoh kedua. Nah, untuk contoh kedua kita coba ambil satu set kartu bridge. Kartu bridge itu kartu yang suka sering dimainkan ya, dan ruang sampelnya terdiri dari 52. Nah, pada satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu wajik atau kartu as hitam. Yang B, kartu nomor 10 atau kartu hati. Yuk kita bahas dulu dengan menampilkan dulu ruang sampel dari satu set kartu bridge. Nah, ruang sampel dari kartu bridge adalah ini. Saya tayangkan dengan jelas. Ini ada hati ya, bukan hati. Skop ya. Kemudian ini hati, ini tempe dan keriting. Untuk skop dan keriting berwarna hitam. Lalu untuk hati dan tempe atau wajik ya, itu berwarna merah. Masing-masing jenis kartu ada 13, sehingga ruang sampelnya 13 kali 4 sama dengan 52. Nah, itu adalah ruang sampel dari satu set kartu bridge. Sekarang berapa banyak kartu wajik? Nah, yang ini yang merah. Kartu wajik ada 13, sedangkan kartu as hitam ada 2, yaitu as skop dan as keriting. Kita kasih tanda, ini adalah kartu wajik ada 13, lalu kartu skop warna hitam yang saya checklist yaitu kartu skop, as skop dan as keriting ada 2. Apakah mereka bertemu? Tentu saja tidak. Artinya mereka tidak mempunyai irisan, sehingga irisannya adalah 0. Di antara kedua himpunan ini tidak ada unsur yang sama. Ya jelaslah, yang satu merah, satu hitam ya, jadi tidak ketemu. Maka irisannya 0 dan dapat dipastikan untuk contoh soal yang kedua ini bagian A adalah contoh kejadian saling lepas. Maka berlakulah rumus sebagai berikut. Oke, untuk nomor 10. Nomor 10 di sini ada 4. Kita cek. Nah, ini nomor 10 ada 4 ya. 10 skop, 10 hati, 10 wajik dan 10 keriting. Sedangkan hati ada 13 atau love ya, lope. Ada yang bilang lope. Ini ada 13. Keduanya bertemu di sini, ada irisan. Mereka bertemu di nomor 10 hati atau 10 love. Ada 1 ya. Sekarang kita berarti untuk yang B ini ada irisan, artinya ada unsur yang sama. Yuk kita bahas selanjutnya untuk menentukan peluangnya. Nah, peluang untuk watu wajik atau as hitam berarti 13 nih, 13/52 ditambah 2/52 sama dengan 15/52. Karena tidak ada irisan, maka ini merupakan kejadian saling lepas. Sedangkan yang B, peluang nomor 10 dan hati adalah peluang nomor 10 ditambah peluang hati dikurangi irisannya karena ada satu yang sama, yaitu 10 hati ya. Karena ada irisan, maka kejadian yang B merupakan kejadian tidak saling lepas dengan hasil 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52. Itu jawaban untuk yang B sebagai contoh dari kejadian tidak saling lepas. Nah, pada contoh berikutnya, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 10. Jumlah mata dadu 7 atau 10. Dan sini harus kita perhatikan ada 2 dadu sekaligus. Yuk kita buat ruang sampelnya, kita lihat. Nah, ini dadu pertama, lalu ini dadu kedua. Ini ruang sampelnya. 1-1 artinya pada dadu pertama muncul angka 1, pada dadu kedua muncul angka 1.
34 artinya dadu pertama muncul angka 3, dadu kedua muncul angka 4, dan seterusnya, sehingga seluruh kejadian ini merupakan ruang sampelnya ada 36. Jadi kita simpulkan ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Mana yang merupakan jumlah mata dadunya 7? Kita kasih tanda. Nah, ini adalah jumlah mata dadu 7. 52, 43, 34, 27, 16. Satu lagi mana yang jumlahnya 10? Kita kasih tanda. 64, 55, 46. Oke, dari sini kelihatan yang warna pink ini dengan warna hijau tidak bertemu kan, sehingga tidak ada irisan, tidak ada yang sama. Maka dikatakan kejadian ini kejadian yang saling lepas, ya, karena tidak memuat irisan. Nah, banyaknya mata dadu 7 yang jumlahnya 7 ada 6, sedangkan yang banyaknya yang jumlah mata dadu 10 ada 3. Nah, karena merupakan kejadian yang saling lepas, maka kita tinggal menentukan peluangnya, yaitu 6/36 ditambah 3/36. Tidak dikurangi irisan karena tidak ada unsur yang sama, sehingga diperoleh 9/36 atau 1/4. Nah, dari paparan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Berikut saya berikan latihan soalnya untuk peluang kejadian saling lepas dengan melihat contoh-contoh pada slide yang sudah saya bahas tadi. Kemudian apabila ada hal yang perlu ditanyakan, Anda dapat mengulangi kembali slideshow atau video ini. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat, dan dapat mengerjakan latihannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.